Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya di sini akan mewawancarai bapak-bapak ini sebagai pengunjung dari Candi Badut. Sebelumnya saya mau bertanya, Pak, ini bapaknya namanya siapa ya? Saya Pak Bonar. Urip Van Houten. Bapaknya? Musonef. Sebelumnya bapaknya umur berapa ya? Saya 63. 64. 65. Bapaknya sekalian. 67. 64. Urut. Iya. Asalnya dari mana, Pak? Asalnya dari Kalimantan. Saya dari Malang aja. Malang. Oh, bapaknya dari Kalimantan ini berarti rumahnya di sini udah. Apa masih di Kalimantan? Masih di Kalimantan juga. Sebelumnya saya mau bertanya di sini, Pak, soal untuk hari ini terdapat kegiatan apa ya, Pak? Ya, silakan. Hari ini kita mau bikin konten YouTube. Judulnya itu Wonderland. Nanti bikin sinematik lagu gitu kan. Wonderland. Nah, dalam isian tersebut ada sebuah lagu yang Padamu Negeri tadi. Ya, Kan beberapa di dalam isian konten tersebut kan ada beberapa isian lagu-lagu. Nah, salah satunya kita ambil di sini. Ya. Lagunya Padamu Negeri dengan background candi ini. Kenapa ya? Kita melestarikan budaya daripada bangsa Indonesia itu. Dan mewakili adat-adat daerah, kita menggunakan baju adat daerah. Ya. Tuh, Jadi Padamu Negeri itu kan negeri kita itu kan berbagai macam suku bangsa dan macam-macam itu ya. Betul. Ya. Ya, mewakili Garuda Pancasila, NKRI. kita NKRI harga mati ya, Pak? Iya. Enggak, boleh dinyang juga boleh. ada yang diwakili oleh Kalimantan, ada yang diwakili oleh Sumatera, diwakili oleh Papua, Jawa, dan yang lainnya. Madura juga ada. Berarti bapak-bapak ibu-ibu di sini tuh bukan dari Malang aja ya? Ya, Jadi campuran. banyak Iya, campuran. daerah. Sebelumnya pertanyaan terakhir dari saya, Pak, kesannya Bapak soal Candi Badut ini bagaimana? Pertama tuh luar biasa. Peninggalan nenek moyang kita itu harus kita lestarikan. Jadi jangan mengabaikan, kita jangan sampai ada budaya ini tapi ingatnya budaya Yaman aja. Ya. Betul. Sekarang kan lagi musimnya budaya Yaman. Bagaimana Pak? Iya, betul sekali. Ini melestarikan budaya Jawa, peninggalan satu-satunya di Kota Malang yang masih terawat. Mungkin juga ada yang lainnya, tapi Candi Badut ini sangat terawat. Taman-tamannya dan background-backgroundnya masih ada pepohonan asri. Perlu kita lestarikan budaya bangsa. Begitu. Sebelumnya terima kasih ya, Pak, atas segala jawaban yang telah diberikan dari Bapak. Semoga semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, Terima kasih, amin. Pak, sebelumnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai para pengunjung di Candi Badut. Sebelumnya selamat siang ibu-ibu. Siang. Kalau boleh tahu nama ibunya siapa ya? Ibu Elvis. Oh, Ibu El gitu. Ibu di sini kalau boleh tahu ada kegiatan apa? Alhamdulillah saat ini kami memang untuk melestarikan budaya Indonesia ya. Jadi kami memakai kostum nasional supaya kami di sini dalam rangka seni dan kreasi. Walaupun kami dalam usia udah pensiun, tapi kami tidak mati dalam kreasi dan seni. Wah, hebat sekali ya. Mas sudah tua tapi masih semangatnya membara banget. Oh, belum. Ya, maaf Ibu. Oke, ya, maaf Ibu, maaf Ibu. Terus apa kesan pertama ibu-ibu di sini saat melihat Candi Badut yang sangat mega ini? Candi pada dasarnya semuanya hampir mirip ya, tetapi Malang pastinya akan bangga dengan Candi Badut. Megah, indah, dan ini sangat perlu dilestarikan supaya anak cucu kita generasi yang akan datang tetap bisa melihat keindahan Candi Badut ini. Oke. Terus apa? Ya, ada tambahan mungkin? Sudah. Apa kesan pertama Ibu saat melihat Candi Badut ini? Wow, amazing. Oh, amazing banget ya teman-teman. Terus bagaimana pendapat Ibu tentang Candi Badut ini?
Ayo, monggo Pak. Monggo. Kalau menurut saya, karena saya dari sejak kecil saya suka main ke sini. Jadi menurut saya memang harus dilestarikan biar anak cucu kita bisa ngalami juga seperti saya. Dari kecil saya sudah sering ke sini dulu. Baik. Terus kesan Ibu tentang Candi Badut ini gimana? Gini. Gimana Ibu? Mau? Kesannya sangat bagus, Ya. rapi. Kalau bisa lebih bersih lagi. Dan pengunjung harus jaga kebersihan, gitu aja. Baik. Terima kasih ya Ibu-ibu. Mungkin cukup sekian wawancara kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Siang. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya Ya. wawancara hari ini. Baik. Bapak namanya siapa ya? Oh iya, perkenalkan nama saya Bapak Hari Kusno selaku juru pelihara atau penjaga di Candi Badut sini. Iya. Asal Bapak? Saya kebetulan asli orang sini. Jadi Orang asli dekat sini. orang Badut sini ya. Sini. Iya. Baik. Saya akan beri pertanyaan kepada Bapak. Bisa Bapak ceritakan sejarah singkat tentang Candi Badut ini? Kalau secara singkatnya Candi Badut ini adalah salah satu peninggalan dari pada masa kerajaan Kanjuruhan, rajanya Gajayana. Kemudian di situ di prasastinya ya. Jadi dulu ditemukan prasasti namanya Prasasti Dinoyo yang menceritakan tentang yaitu Sang Raja Gajayana itu mendirikan sebuah kuil atau bangunan pada tahun 760 Masehi. Diperkirakan di prasasti itu adalah Candi Badut ini, jadi gitu. Sudah lama ya Pak ya? Ya, Ini. udah lama banget. Iya. Dan bagaimana Candi Badut ini ditemukan kembali? Kalau riwayat penemuan Candi Badut ditemukan tahun 1921, yaitu pada masa pemerintahan Belanda, Mas ya. Jadi gitu. Jadi pertama kali ditemukan rusak, kemudian sampai sekarang itu sudah mengalami 2 kali pemugaran. 2 kali. Ya. Ya. Terus dan bagaimana kondisi konservasi dan pelestarian Candi Badut ini saat Ya, ini? kalau kondisi jenis perawatan ya, jadi kita di bawah naungan Kementerian Kebudayaan yang provinsinya ada di Mojokerto, yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Di sini memang dalam bentuk kayak merawat dan melestarikan candi, khususnya di cagar budayanya itu memang ada tim-tim sendiri yang tim khusus. Jadi untuk membersihkan, contohnya membersihkan kotoran jenis lumut atau apa, itu nanti ada bagian konservasi sendiri. Gitu. Jadi dari memang ada penanganan khusus lah itu dari kantor kami. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa tantangan terbesar dalam menjaga dan merawat Candi Badut ini? Ya, tantangannya apa ya? Jadi mungkin kalau menurut kita itu kembali lagi dari pengunjung atau warga ya, yang kadang-kadang pengunjung itu kadang-kadang kurang menyadari. Jadi mau melakukan kegiatan istilahnya ya, mau melakukan kegiatan di situ kan bisa aja cuma ada prosedur-prosedur yang harus ditaati. Itu kadang-kadang ada pengunjung yang kadang-kadang merasa dipersulit atau gimana gitu, padahal itu memang sudah prosedurnya seperti itulah. Baik, terima kasih atas kesempatan wawancara ini Bapak. Ya, Saya sangat sama-sama. tertarik untuk mengetahui lebih tentang Candi Badut ini. Iya, Terima sama-sama. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Bapak penjaga Candi Badut. Mau bertanya ini dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Rio Hardityas sebagai salah satu juru pelihara Candi Badut. Sudah berapa lama menjadi penjaga di sini, Bapak? Saya bekerja di sini mulai tahun 2016. Di sini kami ingin bertanya-tanya seputar Candi Badut. Ya. Apa
kejadian awal yang membuat candi ini dinamai Candi Badut? Jadi Candi Badut ditemukan pada tahun 1921 waktu itu oleh orang Belanda yang bernama Maureen Breker menemukan di sini ya. Di sini kebetulan dusun sini namanya Dusun Badut ya. Jadi candinya dinamakan Candi Badut. Jadi kesimpulannya Candi Badut ini dinamakan Candi Badut karena mengikuti nama tempat candi ini berada. Terima kasih Bapak. Apakah ada mitos atau cerita rakyat yang berkembang sampai saat ini? Kalau sampai saat ini sudah nggak ada ya, cuman waktu dulu saya masih kecil ya, masih SD mungkin ya, tahun 1990-an ya, seperti kayak rame sekali ya mitos itu. Kalau di Candi Badut di dalamnya kan ada ruangan dan terdapat Lingayoni di dalamnya itu. Dulu banyak sekali orang yang mengatakan bahwa di bawahnya Lingayoni itu kalau dibuka bisa ada terowongan yang bisa menembus ke Candi Singosari. Padahal itu sudah pernah dibuktikan, sudah pernah diangkat ya Lingayoni itu, terus dilihat ternyata di situ hanya merupakan kayak sumuran ya. Sumuran itu merupakan struktur penguat dari bangunannya sendiri yang isinya ternyata batu kerikil sama pasir itu aja. Oh, jika ada hal istimewa tentang Candi Badut, boleh dijelaskan Bapak? Kalau hal istimewa tidak ada ya mungkin ya. Kalau dari bentuknya mungkin kalau Candi Badut masih mengikuti corak atau langgamnya Jawa Tengah. Jadi Candi Jawa Timur satu-satunya candi di Jawa Timur yang masih mengikuti langgam atau coraknya Jawa Tengah, yaitu bentuknya yang agak tambun ya, atau gemuk. Pada umumnya kan kalau bentuknya candi-candi di Jawa Timur itu kan ramping dan tinggi. Kalau Candi Badut agak gemuk sama tambun tadi ya. Jadi candi satu-satunya candi di Jawa Timur yang masih mengikuti coraknya Jawa Tengah dari bentuknya. Terima kasih Bapak, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.